Ya, pemirsa, skema ini memang cukup mengejutkan dan juga menjadi viral di media sosial. Apalagi skema yang dikeluarkan oleh kampus bergengsi Institut Teknologi Bandung atau ITB ini, uang di mana pihak kampus tersebut ini menyediakan skema cicilan pembayaran uang kuliah via pinjaman online atau pinjol. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik. Selamat siang Pak Ahmad. Pak, terkait dengan skema baru di kampus ITB ini, menurut Anda seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas Wilson. Ya, selamat siang. Saya kira mekanisme keringanan UKT oleh ITB melalui pinjol itu sangat tidak tepat ya. Kita ingat misalkan ada kejadian mahasiswa terjerat pinjol sampai kemudian dia membunuh teman atau adik kelasnya ya di tingkatnya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Dan saya kira pinjol ini sudah menjadi satu tekanan psikologis ya buat mahasiswa karena mereka merasa pinjol ini memberatkan. Nah, sekarang ini institusi pendidikan sekelas ITB ya menyarankan agar mahasiswanya melakukan pinjaman online, di mana saya sudah lihat ya, sudah hitung berapa bunga yang harus diberikan oleh mahasiswa, yang dibayarkan oleh mahasiswa kalau mereka melakukan pinjaman untuk bayar UKT. Itu bunganya itu sekitar 21% satu tahun. Belum ada biaya persetujuan sekitar 3% dari total dana yang akan mereka pinjamkan. Nah, besarnya bunga pinjol dan juga ada biaya-biaya lain itu sangat memberatkan buat mahasiswa. Dan kita tahu ya bahwa mereka yang tidak bisa membayar yang disebutkan tadi itu adalah kebanyakan adalah mahasiswa yang tidak mampu. Bagaimana mungkin mereka yang tidak mampu, solusinya diarahkan untuk melakukan pinjaman online dengan bunga yang berlipat gitu ya, memberatkan. Nah, harusnya ini kan dari pihak penyelenggara pendidikan dalam hal ini ITB itu bisa mencari alternatif lain ya buat mahasiswa yang kategorinya seperti ini ya, yang mereka tidak mampu untuk membayar UKT. Solusi yang banyak diterapkan saya kira di berbagai perguruan tinggi adalah bukan memberikan mahasiswa yang tidak bayar ini kepada pihak pembiayaan ataupun perbankan ya, tetapi misalkan mencarikan solusi dengan endowment fund ya, atau biaya keringanan, atau bekerja sama dengan institusi dunia usaha untuk memberikan beasiswa kepada mereka-mereka yang kategorinya cerdas dan tidak mampu. Nah, saya kira sebagai penyelenggara pendidikan yang orientasinya kepada tridharma perguruan tinggi, ini yang harus dikedepankan, bukan kepada pinjaman online yang memberatkan. Dan juga itu sudah proven ya terjadi di mana-mana, mereka yang terjerat dengan pinjaman online itu bisa berakibat hukum dan juga bisa melakukan kekerasan kepada diri dia sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi ini menurut saya satu tindakan yang tidak bijak ya. Yang kedua, saya kira ini makin kesini kita merasakan komersialisasi pendidikan. Kita tahu institusi seperti ITB ini kan institusi negeri ya, yang harusnya mereka bicaranya adalah bicara bagaimana menyediakan mahasiswa terbaik untuk mengisi ruang-ruang pembangunan di negara kita, menyiapkan SDM yang terbaik. Nah, kalau ceritanya kemudian mahasiswa harus ya diberatkan dengan UKT yang tinggi ya, mereka masuk ini kan sudah tersaring ya, mereka adalah orang-orang yang cerdas, kemudian mereka hanya satu periode mungkin terkena musibah ya, orang tua yang mungkin tidak mampu sebagainya, sehingga mereka tidak bisa membayar UKT. Ini kan harusnya ada penyikapan yang lebih bijak dari institusi pendidikan. Dan sebetulnya saya juga mempertanyakan ya, agak menarik ini, kok bisanya satu lembaga institusi pendidikan bekerja sama ya dengan pinjol, yang pinjolnya itu saya sudah cek ya, ini dia terregistrasi oleh OJK, dia resmi. Tetapi kan kalau pinjol itu kan skemanya adalah memberatkan. Ada koperasi, ada perbankan yang sebetulnya lebih ringan dibandingkan dengan pinjol. Demikian, Mas. Baik, artinya sebenarnya solusinya sudah ada, tapi apakah ini diterapkan atau tidak di ITB kita masih mencari tahu. Tapi menurut Anda apakah memang pendidikan ini menjadi lahan yang cukup basah untuk dikomersialkan untuk saat ini dan kedepannya menurut Anda, Pak Ahmad? Ya, pendidikan itu selayaknya adalah hak asasi ya semua warga negara. Apalagi Indonesia ini ingin mencapai Indonesia Emas 2045, kita butuh tenaga terampil, sumber daya manusia terampil, dan mahasiswa inilah cetakannya. Ya, pengembangan ini mulai dari salah satunya dari mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa ini kemudian mereka diberatkan dengan biaya pendidikan yang tinggi, nah ini kan tidak
ketemu antara tujuan negara dengan penyiapan SDM-nya. Nah, disinilah kemudian perlunya kehadiran intervensi negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat agar lembaga-lembaga sekelas ITB, ya, UI, UGM, ini memberikan tenaga yang terampil, mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, ya, yang tidak memberatkan mereka secara finansial. Nah, kalau ini dibiarkan, ya, lembaga-lembaga pendidikan kita harus mencari dananya sendiri, kemudian pihak universitas kemudian membebankan kepada mahasiswa, dan kemudian mahasiswa ini tidak mampu, sehingga nanti pada ujungnya kita tidak bisa menciptakan satu SDM yang terampil buat Indonesia Emas 2045. Nah, sehingga saya kira upaya untuk melakukan komersialisasi universitas, karena universitas dibiarkan untuk mengelola atau mencari dananya sendiri, ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada intervensi negara yang menjamin bahwa perguruan tinggi negeri itu memberikan UKT yang murah dan juga terjangkau buat masyarakat. Kalau seandainya mereka pun tidak mampu membayar, mereka bisa melakukan satu kerjasama dengan berbagai stakeholder dan juga dunia usaha untuk mengcover biaya pendidikan. Jadi saya kira harus ada satu usaha yang kreatif, Mas, dari penyelenggara pendidikan kita. Baik, kalau untuk informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan yang pernah berkuliah di ITB, memang ada satu skema, tapi di mana ini dihubungkan dengan alumninya. Alumninya membantu pembayaran untuk kuliah dari anak-anak ini, tapi jalurnya memang tidak melalui kampus, namun secara individu. Perlukah kampus juga mengumpulkan donasi mungkin dari alumni-alumninya untuk bisa membiayai kuliah dari mahasiswa yang menunggak, atau tidak perlu melalui kampus, langsung saja alumni kepada mahasiswa menurut Anda, Pak Ahmad? Ya, saya kira berbagai pilihan terbuka, ya, dan banyak sekali alumni-alumni yang sukses dari universitas itu memang secara sadar dan sukarela ingin memberikan bantuan kepada adik-adik kelas. Itu ibaratnya seperti hutang budi lah, karena mereka dibiayai oleh rakyat melalui pajak, mereka bisa berkuliah di perguruan tinggi itu kan karena juga pajak yang diberikan oleh masyarakat. Jadi mereka ingin melakukan kontribusi. Nah, menurut saya ini bisa dibuat satu sistematisasi oleh pihak universitas. Jadi tidak dibiarkan individu by individu. Misalkan perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan forum alumni. Ya, mereka melakukan satu kerjasama apa yang disebut dengan dana abadi, misalnya endowment fund. Ya, alumni-alumni bisa menyumbang ke rekening dana abadi itu. Dana abadi itu ada pengelolanya, bagaimana uang ini tidak habis, dikelola, dan nanti hasil kelolaan itu tidak diberikan kepada alumni, tetapi diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu, yang tidak mampu membayar UKT. Nah, saya kira mekanisme ini yang dikembangkan, yang perlu dikembangkan oleh pihak universitas. Bukan, ya, menyarankan kepada individu-individu mahasiswa yang tidak mampu untuk mereka melakukan pinjaman, pinjol, apalagi pinjaman ini sudah ada kerjasamanya. Apakah pihak kerjasama ini juga ada hubungan bisnis? Kan seharusnya perguruan tinggi tidak boleh melakukan upaya bisnis, ya, melakukan komersialisasi. Harusnya pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat. Itu yang menjadi tugasnya. Baik, kalau seperti ini harus diintervensi oleh pemerintah, tapi sejauh apa pemerintah ini bisa mengintervensi sistem skema pembayaran dan juga pendidikan di ITB, Pak Ahmad? Ya, saya kira tidak hanya buat ITB, ya, buat seluruh PTN negeri, kita itu kan sudah punya mandat, ya, bahwa undang-undang kita mengatakan bahwa untuk pendidikan itu minimal 20%. Nah, harusnya dengan mandat ini, ya, kita bisa menjamin penyelenggaraan negara pendidikan dasar, pendidikan tinggi, juga perguruan tinggi, ini bisa di-cover oleh negara. Meskipun kalau untuk level perguruan tinggi ini kan termasuk tidak disubsidi 100%. Tetapi negara bisa memastikan tidak hanya sekedar memberikan bantuan pendidikan kepada perguruan tinggi negeri ini dan juga swasta tentunya, ya, tetapi juga bisa memberikan satu relaksasi aturan supaya pihak perguruan tinggi ini bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, sementara ini kan kita merasa perguruan tinggi ini, terutama yang negeri, ya, itu banyak sekali aturan kalau mereka harus menerima dana dari luar. Contoh misalkan kalau mereka menerima kerjasama dari unit-unit bisnis mereka atau unit-unit fakultas mereka harus menyetorkannya ke satu rekening tunggal di pihak universitas, yang nanti pengeluarannya agak susah. Nah, ini yang perlu kita reformasi, saya kira, ya, perlu kita koreksi, kita rubah,
bahwa negara itu harus memberikan satu ya intervensi baik itu bantuan pendidikan ataupun relaksasi aturan yang memungkinkan perguruan tinggi negeri itu bisa mencari dananya secara mandiri tanpa membebankan kepada mahasiswanya. Nah, dengan begitu kita harus belajar dari world class university ya di berbagai negara seperti di Harvard, di Cambridge, di mana mereka itu tidak lagi dibiayai oleh mahasiswanya dalam arti memberatkan 100%. Tetapi sebagian besarnya itu sudah dibiayai oleh hasil kerjasama pihak perguruan tinggi dengan berbagai institusi-institusi swasta yang sangat menguntungkan. Saya kira ini satu solusi ya yang bisa kita sarankan kepada negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, menyelenggarakan pendidikan kita yang berkualitas dan juga terjangkau buat masyarakat. Baik. Terima kasih atas informasinya Pak Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik. Kita harapkan semoga ini bisa ditemukan titik tengahnya dan mahasiswa ini tidak DO tapi mereka bisa melanjutkan kuliahnya. Terima kasih Pak Ahmad telah bergabung bersama kami. Terima kasih Ustaz, selamat siang.